penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu Ati Windarti SPD yang saya hormati, dan kepada Ibu Enita Sari SPD yang saya hormati, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya dalam kegiatan kami ini untuk mempresentasikan apa yang sudah kami dapatkan selama kami menjadi CGP Angkatan 11. Sholawat dan iring salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Sumberjo dan UPTD SD Negeri 2 Jepara. Di sini akan diwakilkan oleh Ibu Enita Sari SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kepada Ibu Ati Indrati selaku Kepala Sekolah SD 2 SD 1 Sumberjo yang sudah meluangkan aula dan tempatnya kepada kami, terima kasih. Kepada Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, terkhusus kepada guru kami CGP yaitu Ibu Diah dan Bu Siti Umayyah yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sebagai guru, yaitu harus tetap menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam dan doa tetap kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diah dan Ibu Siti Umayyah yang dari 1 bulan yang lalu sudah mengikuti CGP dan berlangsung sampai nanti di akhir Desember. Kami turut bangga kepada ibu-ibu berdua karena sudah mengikuti CGP dengan baik, dan pada kesempatan hari ini kita dilibatkan turut serta untuk pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini selaku kami kepala sekolah mendukung penuh dedikasi ibu berdua dalam mengikuti CGP. Dalam kesempatan ini yaitu menularkan budaya positif. Kami sangat mendukung. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini budaya positifnya bisa menular ke teman sejawat, dan teman sejawat nanti akan menularkan ke peserta didiknya apa itu budaya positif. Mudah-mudahan setelah pemaparan ini kita dapat mengambil hikmahnya, kemudian bisa diterapkan budaya positifnya di sekolah masing-masing dan bisa diterapkan ke anak-anak sampai ke lingkungan sekolah. Kemudian doa kami selaku kepala sekolah kepada guru CGP kami angkatan 11, tetaplah bersemangat, tetaplah menularkan budaya positif kepada anak didik kita, teman sejawat sampai ke masyarakat. Tetap semangat, hanya kami bisa mendorong dan mendoakan saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Eni Tasari atas sambutannya. Mudah-mudahan support dari Bapak Ibu semua bisa menghantarkan kami mengikuti tahapan demi tahapan yang akan kami lalui, karena ini masih separuh perjalanan. Semoga support Bapak Ibu semua bisa menyukseskan kami sampai di panen raya nanti ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum kita memasuki ke materi, seperti biasa ketika kita masuk ke dalam kelas, itu kan kita pasti ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking dengan bermain cerdik dan cerdas. Monggo Bapak Ibu berdiri semua. Berhadapan ya Bapak Ibu. Berhadapan. Ini tak ajak bermain. Oh, pas ini sepertinya. Sepertinya enggak. Oke, pas ya pasangannya Bapak Ibu. Tangan kita hadapkan ke depan. Jadi yang sebelah sini cerdas, yang sebelah sana cerdik. Yang sebelah sini cerdas, sebelah sana cerdik. Sebelah sini cerdas, yang sebelah sana cerdik. Ketika saya mengatakan cerdas, cerdas silahkan memukul cerdik, dan cerdik silahkan menghindar supaya tidak kena pukul. Ketika saya mengatakan cerdik, silahkan cerdik memukul si cerdas, supaya cerdas silahkan menghindar cerdasnya supaya tidak kena pukul. Jadi cerdas cerdik, cerdas cerdik, cerdas cerdik. Oke, ketika saya mengatakan konsentrasi, kita tepuk tangan ya Bapak Ibu. Prok 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 prok. Oke. Cerdik. Cerdiknya mukul cerdas. Ketika saya mengatakan cerdik, silakan cerdik mukul cerdas. Ketika saya mengatakan cerdas, cerdas yang memukul cerdik. Silakan cerdik menghindar yang dipukul. Baik, kita mulai. Oh, konsentrasi dahulu. Oke, konsentrasi. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai. Cerdik. Cerdik. Ayo kita mulai lagi. Cerdas. Sekali lagi, biar tambah semangat. Cerdas. Oke, cari bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Dari situlah nanti akan muncul restitusi Bapak Ibu, karena restitusi itu memecahkan permasalahan. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa walaupun kita sebagai seorang guru, kita orang tua, tetapi di sini kita tidak boleh, kita tidak dapat mengatakan apa yang sudah kita katakan itu harus diikuti oleh siswa. Misalnya, ketika hari Jumat itu kan senam bersama. Mereka sudah capek senam, langsung kita suruh setelah senam anak-anak pungutin sampah. Nah, karena kita merasa sebagai seorang guru, kita orang tua, pasti anak itu akan mengikuti, tetapi mengikutinya dengan kesal hati. Sudah pasti ibu itu udah capek-capek senam, disuruh mengutin sampah. Nah, disinilah terjadi permusuhan akan terbentuk.
Kita juga dalam memberikan instruksi atau memberikan perintah terhadap anak, kita juga harus melihat kondisi siswa tersebut sehingga tidak akan terbentuk permusuhan tadi. Nah, di sini makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, itu kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Disiplin. Apa Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kata disiplin, itu apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua? Boleh peraturan, patuh. Nah, iya. Banyak ya Bapak Ibu. Dan nanti disiplin juga pasti berkaitan dengan hukuman, karena yang selama ini kita jalankan itu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sudah pasti kalau selama ini yang kita jalankan, disiplin itu pasti bersanding dengan hukuman. Ketika siswa kita melakukan pelanggaran, ketika siswa kita melakukan kesalahan, sudah pasti kita hukum. Satu contoh, salah menggunakan seragam, lupa hari Jumat biasanya olahraga tapi dia menggunakan seragam pramuka. Sudah pasti kita selama yang kita jalankan mengapai WC, keliling lapangan, ya kan Bapak Ibu ya. Terus habis itu mungkin menyapu, pasti bersandingan dengan hukuman. Tetapi di sini kita tidak boleh memberikan hukuman Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak boleh lagi memberikan hukuman. Cukup kita menanyakan kenapa dia bisa salah pakaian, salah seragam. Penyebabnya apa? Kalau penyebabnya, Bu, saya lupa semalam itu saya main HP sampai malam. Nah, kalau memang penyebabnya dia sendiri sudah mengetahui, kira-kira yang dia lakukan itu salah atau tidak, perlu kita pertanyakan seperti itu, sehingga dia akan menyadari kesalahannya, dan kita sebagai guru akan mencari solusi pemecahannya agar supaya siswa tersebut tidak salah lagi. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin besar. Nah, ketika disiplin itu sudah ada dan disiplin positif itu sudah pasti akan terbentuk, maka akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita bahas di konsep berikutnya. Slide. Nah, di sini ada Ki Hajar Dewantoro dan Diana Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Begitu juga dengan Diana mengatakan dengan yang sama, bahwa disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini maksudnya bahwa ketika disiplin itu muncul dari diri kita, maka disiplin positif
positif itu pasti akan ada. Jadi di sini ketika kita jangan sampai kita menyuruh anak kita disiplin Bapak Ibu, datang pagi jam 7 lewat seperempat sudah masuk kelas, tetapi kita sendiri tidak melakukannya. Jadi jangan sampai kita mendisiplinkan siswa kita, tetapi kita sendiri tidak disiplin. Jadi muncullah dari diri kita dulu disiplin itu, maka kita baru mendisiplinkan orang lain. Jangan sampai kita tidak disiplin, tapi kita mendisiplinkan orang lain. Tetapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, di sini motivasi internal, maka kita akan didisiplinkan oleh orang lain, motivasi eksternal. Ibu memilih yang mana kira-kira? Internal atau eksternal? Kira-kira lebih baik disiplin itu muncul dari diri kita sendiri daripada kita didisiplinkan oleh orang lain. Baru kita akan mendisiplinkan siswa. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi sudah saya katakan bahwa Ki Hajar Dewantoro dan Diana ini mengatakan dengan pernyataan yang sama ya Bapak Ibu, bahwa disiplin itu memang harus muncul dari diri kita sendiri, maka rasa tanggung jawab itu akan tercipta. Selanjutnya. Nah, sekarang kita mengarah ke disiplin positif. Disiplin positif ini timbul setelah kita mendisiplinkan diri kita sendiri. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini ketika kita membuat kedisiplinan, Bapak Ibu jangan sampai kita menanamkan disiplin kepada siswa. Satu contoh, siapa yang besok datangnya pagi masuk kelas tepat waktu akan ibu beri hadiah. Nah, itu akan berkepanjangan. Siswa tidak akan melakukan sesuatu tanpa mendapatkan hadiah dan itu tidak efektif. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan suatu tujuan dan selanjutnya Diana Glasser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ketika disiplin itu muncul dari diri kita Bapak Ibu, dan disiplin positif itu sudah pasti akan ada di kita. Nah, nilai kebajikan ini akan muncul dan di situ pasti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk kedepannya itu pasti akan terwujud. Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, di sini ada 6 poin. Dari nilai kebajikan ini nanti inilah yang akan mengarah kita untuk kita membuat visi sekolah. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Di sini dijelaskan satu persatu Bapak Ibu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah belajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.
ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang mandiri yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Yang ketiga, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Yang keempat, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya. Yang kelima, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Yang keenam, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Bapak Ibu, dari keenam tadi nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu kira-kira masuk dalam angan-angan Ibu untuk mencapai visi Ibu ke depannya tidak? Kira-kira untuk visi sekolahan Bapak Ibu semua, kira-kira itu masuk dalam kategori visi Bapak Ibu tidak? Masuk ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang di SD Negeri 1 Sumberjo dan SD Negeri 2 Jepara, di sini kira-kira sama tidak Bapak Ibu? Visi saya ingin Bapak Ibu menuliskan nilai-nilai kebajikan untuk SD Negeri 1 Sumberjo dan SD Negeri 2 Jepara. Itu kira-kira nilai kebajikan yang seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Coba Bapak Ibu yang mewakili dari SD 1 Sumberjo, silakan. Kira-kira nilai kebajikan yang seperti apa yang Bapak Ibu harapkan untuk kedepannya agar supaya sekolahan kita ini bisa menjadi lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rekan-rekan dari SD Negeri 2 Jepara. Di sini kami memilih kebajikan yaitu dengan membentuk siswa yang berkarakter, berbudaya, kemudian bermoralitas, kreatif, berwawasan global. Baik, terima kasih Pak Puji. Jadi semuanya berangan-angan nilai kebajikan yang baik, yang bagus semua ya Bapak Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Pak Puji dan Ibu Ulan. Ibu, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini Diana mengatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini maksud yang pertama yaitu tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi di sini siswa itu dia akan menghindari apa yang kira-kira yang membuat dia tidak nyaman. Suatu contoh, ada siswa yang kita suruh menjadi pemimpin upacara. Nanti kalau saya jadi pemimpin upacara, salah enggak ya? Takut salah. Terus ketika saya tidak mau menjadi pemimpin upacara,
kira-kira dapat hukuman nggak ya? Jadi di sini siswa menghindari semuanya supaya tidak menjadi apa yang diharapkan oleh guru tersebut menjadi pemimpin. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di sini dia tidak akan pernah melakukan ketika dia tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal karena dia selalu melakukan ketika dia mendapatkan hadiah. Berikutnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, di sini baru dia muncul dari diri dia sendiri bahwa dia memang harus bisa menghargai dirinya sendiri. Disiplin positif itu pasti akan muncul Bapak Ibu ketika mereka sudah mendapatkan disiplin dari dirinya sendiri, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan sudah tertanam di diri mereka. Hukuman dan konsekuensi kira-kira sama apa tidak? Perbedaannya apa Bapak Ibu? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Coba, hukuman apa? Konsekuensi itu apa? Itu beda Bapak Ibu. Sesuatu yang diberikan ketika dia melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi itu apa ya? Lebih ke kesepakatan ketika dia tidak melakukan itu tadi. Betul, terima kasih Pak Mora atas jawabannya. Di slide berikutnya Pak Mora, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman ini itu terjadi tiba-tiba Bapak Ibu, tidak direncanakan atau tidak ada kesepakatan. Satu contoh, siswa itu ketika kita menjelaskan dia ribut, maka dia spontan ketika tidak ada kesepakatan sebelumnya, pasti kita langsung emosi, kita marah, kita suruh keluar, ya kan? Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika anak-anak kita sudah bersepakat bahwa ketika ada guru yang menjelaskan di depan dan anak-anak ribut, maka tidak boleh istirahat. Dan ketika itu terjadi, maka itu konsekuensi siswa yang sudah melanggar kesepakatan. Itulah namanya konsekuensi. Di sini sama seperti yang tadi Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu jika dia mendapatkan penghargaan. Di sini efeknya banyak Bapak Ibu, pengaruh jangka panjang. Tidak mungkin kita akan memberikan imbalan terus untuk anak itu melakukan sesuatu. Berikutnya, restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi itu memecahkan masalah ketika murid itu mempunyai permasalahan. Jadi ketika ada murid yang bermasalah, kita cukup menanyakan penyebabnya apa, kenapa, dan kira-kira apa yang dia lakukan itu salah atau tidak, dan kita juga akan membantu mencari solusi. Dan disinilah yang dikatakan restitusi. Restitusi ini yang membedakan dengan disiplin yang lain Bapak Ibu, dia lebih tinggi, lebih baik dari disiplin yang lain. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan selanjutnya, jadi di sini restitusi itu lebih baik daripada yang
justru dia mencari solusi. Nah, sekarang yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan belum keyakinan kelas untuk saat ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Satu contoh ini menggunakan helm ketika mengendarai motor. Kenapa Bapak Ibu kita harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Untuk menjaga. Sayang, kenapa nangis? Kenapa sayang? Kenapa sayang nangis? Kenapa? Kenapa nangis? Hah? Yang makan siapa? Aan mana yang namanya? Aan mana? Ayo, sini sayang. Sini lewat situ sayang. Sini. Ayo, ingat. Ingat, tidak boleh makan dengan tangan. Kenapa nih sayang? Berisik. Oh, nggak boleh. Oh, ini, jangan berisik. Ini. Nah, ingat, kita boleh menegur kawan, tapi tidak boleh tidak boleh membantu. Ingat, kesepakatan. Satu, tidak boleh terlambat. Dua, tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh marah dengan teman. Jangan dibuka. Kesepakatan. Ingat, kita sudah sepakat bahwa tidak boleh kalau ada teman yang itu tidak boleh marah, boleh ditegur, tetapi tidak boleh ayo minta maaf sama siapa? Sama siapa ini? Bu Mega. Sama Andi, Aan sama Andi. Lihat dong, lihat sayang. Nah, maafin ya. Gimana? Maafin ya. Nah, Aan janji sama ibu. Sekarang janji sama ibu tidak diulangi lagi. Bahwa Aan tidak mau membentak kawan lagi. Coba diulangi. Saya berjanji. Dia beli aja loh. Saya dulu sama Bu Umi. Janji ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Rido, Ibu dengar dari guru piket, kamu katanya sering terlambat ya? Iya, Bu. Dalam 1 minggu ini berapa kali kamu terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Nah, kesalahan itu manusiawi, Rido. Yang penting kita mau menyadari tentang kesalahan kita dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Nah, sekarang Rido, kita cari solusinya. Kamu sering terlambat karena apa? Karena begadang, Bu. Main HP jadi kurang tidur. Oh, begitu alasannya. Nah, kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah disepakati kalau datang terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Disiplin. Menurut kamu penting tidak disiplin itu? Penting, Bu. Karena dengan disiplin, saya jadi bisa datang tepat waktu dan menghargai waktu. Betul. Dengan menghargai waktu, kita juga dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Saya mohon maaf, Bu. Sudah sering terlambat. Oh iya, Duh. Sekarang apa yang akan kamu lakukan agar supaya kamu tidak sering terlambat? Saya tidak akan begadang lagi, Bu, agar dapat datang ke sekolah tepat waktu. Baiklah Rido, sekarang kita sudah tahu solusinya agar kamu tidak sering terlambat. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih Rido. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Nopa, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu marah-marah ya dengan Dina. Habis kesel, Bu. Kenapa kesel? Habis Dina selalu mencontek hasil kerjaan saya, Bu.
Oh begitu, wajar kalau kamu kesel. Seandainya ibu jadi kamu, pastinya ibu juga akan marah seperti kamu. Iya, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Dina? Saya marah-marah tanpa sadar, Bu, mengebrak meja. Pasti ada alasannya kamu marah sampai seperti itu. Iyalah, Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, masa Dina tinggal nyontek aja, Bu. Tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Dina. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, tetapi yang penting tidak berlebihan dengan yang tadi ya, hanya menggebrak meja. Coba sekarang kita pikir, apa yang kamu lakukan dengan Dina, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah kamu lakukan ketika kamu marah? Saling menghormati antar teman, Bu. Nah, menurut kamu menghormati antar teman penting tidak? Penting, Bu. Baiklah, kalau memang penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar, Bu. Oh ya, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oh, saya akan lebih sabar lagi, dan jika ada kawan yang menyontek lagi akan saya laporkan ke guru kelas atau guru mata pelajaran. Baik, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Video dari kelas 6, saya senang berdiskusi dengan Bu Umi karena sudah menemukan solusi agar saya tidak datang terlambat. Saya Innova dari kelas 5. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Umi untuk dapat mengendalikan amarah dan harus bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terus yang berikutnya, ketika peraturan kita harus mencuci tangan, memakai masker, itu tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan, keselamatan dan kesehatan inilah yang dinamakan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tujuan kita menggunakan helm untuk keselamatan itu namanya keyakinan. Dari keyakinan itu akan muncul nilai-nilai kebajikan. Berikutnya Pak. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti apa yang sudah Bapak Ibu bentuk kira-kira? Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita bentuk kira-kira? Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini dapat kita bentuk dengan kesepakatan dengan siswa Bapak Ibu. Satu contoh keyakinan kelas itu apa? Seperti tadi, ketika masuk kelas terlambat, mungkin konsekuensinya apa? Ketika guru menjelaskan di depan, kira-kira konsekuensinya apa? Jadi keyakinan kelas itu kita bentuk seperti contoh kemarin Bapak Ibu, siswa saya menangis, dia rupanya dijailin dengan kawannya karena apa? Ribut, sedangkan sebelahnya kesel kalau ada kawan yang ribut sama dia dijambak. Nah, di situ saya menanyakan kepada anak itu, kebetulan anak namanya, "Nah, kenapa kamu bisa membuat Andi ini menangis?" "Dia ribut, jadi saya jambak." Nah, terus saya tanya, "Kamu kira-kira yang kamu lakukan ini benar apa salah?" Ya, dia jawab salah. Terus kira-kira kita sudah melakukan kesepakatan belum di kelas ini, Bapak ya, Ibu guru sama siswa di sini? Dia menjawab juga dengan tegas, "Sudah Bu, bahwa tidak
tidak boleh menyakiti kawan. Jadi keyakinan kelas di sini banyak Bapak Ibu. Tidak boleh mengganggu teman. Terus harus datang tepat waktu. Jadi banyak ya Bapak Ibu. Setelah kita melakukan keyakinan kelas, di sini akan muncul seperti tampak dan tidak seperti tampak. Setelah keyakinan kelas itu ada, maka akan ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya seperti ini: datang tepat waktu, tampaknya tidak tampak seperti, sering hadir terlambat, menyapa guru dan teman setiap hari, acuh ketika dengan teman dan guru, dan selanjutnya. Setelah kita mendalami tentang keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, di sini sudah pasti akan tampak sekali tugas saya dan tugas kamu. Di sini tugas saya sebagai guru dan tugas kamu sebagai siswa. Di sini tugas guru adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid, dan begitu juga murid. Tugas murid adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Yang jelas apa yang terjadi di kelas itu memang warna-warni, jelas berbeda-beda karena bermacam-macam karakter siswa. Baiklah Bapak Ibu, ini penyampaian materi dari saya, konsep 1, 2, 3, dan untuk selanjutnya 4, 5, 6. bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Di antaranya di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai budaya positif modul 1.4. Di antaranya pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini disebutkan adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Karena sejatinya manusia itu pasti membutuhkan yang namanya 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang pertama ini, yang paling pokok untuk kita, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga keamanan maupun kesehatan. Itu sangat penting untuk kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu sangat erat kaitannya ya Bapak Ibu, entah itu di rumah dengan pasangan kita, dengan rekan kita sejawat, maupun dengan siswa kita yang ada di sekolah. Di sini ada juga rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, itu menjadi bagian dalam kelompok. Artinya di dalam lingkungan belajar, pastinya kita ingin diakui, entah itu sebagai guru maupun sebagai siswa. Siswa ingin selalu pendapatnya itu didengarkan, entah itu oleh kawannya maupun guru. Makanya kita membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga di sini penguasaan. Ini yang biasanya manusia kejar dalam kehidupannya sedikit banyak. Pertama ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin serta berprestasi dan diakui dan juga ingin didengar. Di dalam kelas pasti ada yang namanya anak pintar, anak pendiam, dan anak yang lainnya. Dan mereka di sini mempunyai tujuan tertentu. Contoh, ada anak yang kelakuannya atau tingkah lakunya yang sangat luar biasa. Nah, di dalamnya ada maksud tertentu di dalamnya. Mungkin di situ dia ingin mendapatkan perhatian dari kita sebagai guru maupun sebagai kawannya. Dan yang keempat di sini ada kebebasan. Di dalamnya terdapat nilai mandiri, kemudian memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini dapat kita terapkan di kelas kita, di mana dalam suatu pembelajaran anak itu kalau dikasih metode diskusi itu lebih senang, atau metode uji coba itu sangat senang dibandingkan hanya sekedar dikte ataupun hanya mendengarkan. Mereka menginginkan kebebasan dalam cara belajar mereka. Selanjutnya dari yang terakhir yaitu bermain atau kesenangan. Anak-anak itu kalau sekolah itu bawaannya senang ya Bapak Ibu, karena bisa bertemu dengan kawan-kawan, bermain. Nah, mereka membutuhkan kesenangan antar guru maupun kepada kawan mereka. Di sini mereka bisa bermain, kemudian bisa humor, entah itu dengan guru atau kawan mereka. Kemudian ada antusias serta tertawa. Ini yang paling perlu. Jadi sebagai guru itu diusahakan banyak tertawa, tapi tidak tertawa setiap saat ya Bapak Ibu. Jadi di kelas itu ada yang namanya humor. Jadi jangan selalu tegang, guru datang anak langsung diam. Itu menunjukkan rasa takut. Seperti yang mungkin dilakukan guru-guru zaman dahulu, mungkin anak-anak sangat takut dengan gurunya saat datang. Tapi kalau zaman untuk era sekarang, apalagi abad 21, itu diharuskan kita itu menjadi contoh anak kita
yang sehingga anak itu merasa dekat dengan kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Umi tadi. Di sini merupakan motivasi eksplisit. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang sudah disampaikan oleh Ibu Umi tadi. Selanjutnya, di sini ada pemahaman yang tadi sudah sempat dibahas. Yang pertama hukuman, konsekuensi serta restitusi yang sudah dipaparkan tadi berupa beberapa tindakan. Yang pertama itu tiba-tiba, kemudian kalau konsekuensi itu yang disepakati antara guru dan siswa, dan yang terakhir yaitu suatu kondisi di mana kita melakukan penyelesaian dalam suatu permasalahan atau kasus yang dialami siswa di dalam sekolah. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol nih Ibu. Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Tapi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini contoh kita apabila kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol penghukum. Ini yang banyak sekali kita lakukan. Mungkin saya sendiri juga sering melakukannya sebelum memahaminya. Yang pertama yaitu contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Di sini kasus yang saya contohkan yaitu tidak memakai atribut lengkap di saat upacara bendera. Kemudian ada kedua posisi kontrol yaitu membuat merasa bersalah. Tindakan yang dilakukan yaitu kita memberi pengertian kepada anak, diantaranya berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kata-kata tersebut menunjukkan bahwa kita ada di posisi ini, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, menjadi teman. Ini posisi kita sebagai teman. Dengan kasus yang sama, jadi tindakan yang kita lakukan itu apa? Yang pertama, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa. Lain-kali jangan berbuat seperti itu ya. Itu posisi kita apabila berada di posisi teman antara guru dan murid. Selanjutnya sebagai pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu dengar dari guru lain katanya kamu sering terlambat ya? Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Tidak bisa dihitung Bu, mungkin sampai 8 kali atau 9 kali. Sering terlambat? Suatu kesalahan bukan? Ya Bu. Baik Karel, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan kita tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju Bu. Karel, kita cari solusinya bersama ya. Baik Bu. Karel sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Karel sering datang terlambat? Karena saya sering berjalan Bu, naik mobil, jadi pulang tidur kemudian bangunnya siang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Jika terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kita? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa lebih menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan kita tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya menyesal tidak sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering telat masuk sekolah. Ya, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi di sekolah? Saya akan seperti awal agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Karel, kamu sudah menemukan solusinya. Dan itu akan bekerja sama dengan orang tua kamu
agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Jadi, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Akbar. Iya Bu, habis kesal. Kenapa kamu kesal? Karena Akbar terus manggil-manggil saya dengan nama orang tua. Ya wajar kalau kamu kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu pasti juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Akbar? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Akbar dan tanpa sadar saya menggebek meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya Bu, saya tidak terima nama orang tua saya disebut-sebut sebagai bahan bercandaan. Saya kesal, dia tidak bersikap sopan kepada saya. Ya wajarlah jika kamu merasa marah ketika tidak terima orang tua kamu dijadikan bahan bercandaan oleh Akbar. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak membuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul dia. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai membedrak meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu saling menghormati antar teman paling penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar menahan amarah saya. Jika ada teman yang mengejar atau menolak dengan memanggil nama orang tua, saya akan lapor kepada bapak atau ibu guru. Bagus sekali tindakan kamu, Heni. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Jadi, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Akbar. Iya Bu, habis kesal. Kenapa kamu kesal? Karena Akbar terus manggil-manggil saya dengan nama orang tua. Ya wajar kalau kamu kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, Ibu pasti juga akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Akbar? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Akbar dan tanpa sadar saya menggebek meja Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Ya Bu, saya tidak terima nama orang tua saya disebut-sebut sebagai bahan bercandaan. Saya kesal, dia tidak bersikap sopan kepada saya. Ya wajarlah jika kamu merasa marah ketika tidak terima orang tua kamu dijadikan bahan bercandaan oleh Akbar. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak membuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul dia. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai membedrak meja itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu.